Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Naulia Zahra dengan NPM 2317051100. Video kali ini saya akan menyampaikan proses pembelajaran saya untuk materi mengenai FSA dengan keluaran. Oke, jadi referensi materi yang saya dapatkan itu dari arsip materi TBO tahun lalu. Di pertemuan ke-6 yaitu FSA dengan keluaran. Oke, langsung saja. FSA dengan keluaran itu finite state automata yang dipelajari selama ini terbatas pada keputusan diterima atau ditolak. Kemudian mesin tersebut disebut dengan acceptor atau finite state acceptor. Finite state automata bisa dirancang untuk memiliki keputusan beberapa keluaran atau output yang disebut dengan transducer. Contohnya itu mesin Moore dan mesin Mealy. Terdapat dua jenis FSA, yaitu acceptor dan transducer, di mana acceptor ini merupakan FSA dengan unta yang diterima atau ditolak. Transducer itu FSA yang memiliki beberapa nilai keluaran. Nah, di dalam dua jenis FSA dengan keluaran itu ada mesin Moore dan mesin Mealy. Dalam sistem digital, dibutuhkan sarana yang tepat untuk memodelkan perilaku rangkaian sekuensial, dikenal sebagai FSM atau Finite State Machine, yang merupakan FSA dengan keluaran mesin Moore. Contoh rangkaian sekuensialnya itu ada vending machine, meteran parkir dengan koin, mesin cuci dengan koin, lift, lampu lalu lintas, kipas angin digital, AC digital, mesin cuci digital, dan lainnya. Nah, untuk mesin Moore itu terdapat output yang berasosiasi dengan state-nya. Jadi outputnya itu ada di state, bisa di dalam state-nya atau di bawah state-nya. Mesin Moore ini didefinisikan dalam 6 tuple, yaitu ada key sebagai himpunan state, sigma sebagai himpunan simbol input, kemudian ada del alpha dengan fungsi transisi, kemudian state awal, himpunan output membentuk segitiga ini, kemudian lambda untuk fungsi output setiap state-nya. Di sini nggak ada final state karena di sini adanya fungsi output untuk setiap state, atau di sini juga ada himpunan outputnya. Nah, di sini ada contohnya. Rancang mesin Moore dengan menentukan sisa pembagian dengan bilangan 3. Input dalam bilangan biner itu 0 dan 1. Nah, ini ada jawabannya. Untuk himpunan modulus dari 3 itu ada 0, 1, dan 2. Inputannya tadi sudah ditentukan itu 0 dan 1. Nah, 0, 1, dan 2 ini sudah mewakilkan banyaknya state tersebut karena outputnya ini berasosiasi dengan state. Sini kita lihat kan, state key 0 dia berasosiasi dengan output 0, state key 1 berasosiasi dengan output 1, state key 2 berasosiasi dengan output 2. Nah, kemudian di sini ada fungsi himpunan outputnya. Kemudian mesin Mealy. Bedanya mesin Mealy dan mesin Moore itu outputnya, pada mesin Mealy outputnya berasosiasi dengan transisi. Kalau tadi kan mesin Moore itu berasosiasi dengan state-nya ya. Ini outputnya berada di transisinya. Jadi di dalam panahnya itu dia ada input dan outputnya. Nah, didefinisikan 6 tuple sama ya seperti tadi, ada himpunan state, himpunan simbol output, input, fungsi transisi, state awal, himpunan output, kemudian fungsi output untuk setiap transisi. Nah, ini ada contohnya. Oke. Nah, ini ada Moore ke Mealy. Di sini kita perhatikan mesin Moore yang tadi di contoh awal itu sudah menjadi seperti ini, di mana outputnya itu berasosiasi dengan state-state-nya. Kemudian jika dikonversikan ke mesin Mealy, outputnya ini berasosiasi ke transisinya, yang tadinya ada di bawah state, sekarang berasosiasi dengan input-inputnya, masing-masing input. Di sini key 0, input 0 itu bertujuan ke key 0, karena outputnya 0. Nah, di sini kita ubah ke Mealy, input 0, output 0, ke key 0 dengan output 0 itu kita asosiasikan di transisinya.
gitu ya. Jadi ini juga Q1 menuju output 1 itu ada di transisinya, Q1 menuju output 0 itu ada di transisinya, tuh. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya, saya di sini mencari referensi dari AI, itu ChatGPT, untuk memberikan saya contoh soal mengenai finite state machine more dengan minimal 4 fungsi keluaran yang mudah dipahami. Nah, untuk soalnya itu diberikan sebuah mesin more yang digunakan untuk mengontrol indikator status sebuah perangkat berdasarkan dua kondisi input. Nah, di sini ada dua kondisi input. Mesin ini memiliki dua input X1 dan X2, kemudian 4 keluaran yang menunjukkan status perangkatnya. Sini sudah diketahui himpunan state-nya. Kemudian himpunan inputnya ada 0 dan 1. Nah, ini juga udah diketahui fungsi transisinya dan himpunan outputnya. Oke, jadi di sini sudah diketahui konfigurasi dari mesin more-nya, itu ada himpunan state-nya, kemudian ada himpunan input, ada himpunan output, ada fungsi himpunan outputnya, dan juga fungsi transisinya. Nah, di sini kita tugasnya itu membuat tabel output atau state tujuannya dan juga diagram FSA-nya. Kita buat terlebih dahulu tabelnya, itu kita inisialisasikan state saat ini, kemudian inputnya, state tujuan, kemudian outputnya. Nah, di state saat ini kita itu punya S0, S0 input 0, S0 input 1, S1 input 0, S1 input 1, S2 input 0, S2 input 1, kemudian S3 input 0, dan S3 input 1. Nah, kita sekarang menentukan state tujuannya, di mana state tujuan ini kita lihat dari soalnya, yaitu mesinnya ini kan memiliki dua input, X1 dan X0, atau 0 dan 1, dan juga 4 keluaran yang menunjukkan status perangkat. Status perangkat yang bisa kita lihat dari fungsi transisi, di mana fungsi transisi ini, jika S0 input 0, S0 input 0 berarti perangkat itu dari mati ke mati posisinya. Jadi dari 0 ke 0. Di sini kan sudah ada keterangannya juga nih. 0,0 perangkatnya mati, 1,0 perangkat mode siaga, 0,1 perangkat dalam mode aktif, 1,1 error. Itu keterangan dari setiap state-nya. Nah, ini. Nah, gini. S0 input 0 berarti dia kondisinya mati,
diinputin 0, dia berarti ke S0 lagi, karena kan inputnya tetap mati, kondisinya 0 dan 0 dia masih mati. Jadi outputnya itu 0,0. Kemudian S0 input 1, berarti dia dari mati ke siaga, itu S1. Outputnya itu 0, 1,0. 1,0 ya. Kemudian S1 input 0 itu dari siaga, dari kondisi siaga ke 0, berarti kondisi mati, perangkat mati. Jadi S0. Kemudian outputnya itu 0,0. S1 input 1 berarti dia ke kondisi state 2 itu dari siaga ke aktif. Nah, di sini kita bisa lihat dari fungsi transisinya. Berarti dia state tujuannya S2. Itu 0,1. Kemudian S2 input 0, S2 ini kan posisinya mode aktif, terus input 0 ke S0, perangkatnya mati. Berarti dia S2 input 0 ke perangkat mati, kondisi perangkat mati itu S0. S2 input 1, berarti kan dia perangkat mode aktif diinputin 1, 0 itu mati, 1 itu nyala ya, aktif. Nah, kondisi saat ini sedang aktif, kemudian kita berikan inputan yang aktif. Jadi dia punya dua kondisi, di mana outputnya itu ke dirinya sendiri, karena kondisi mati kita tetap, kondisi nyala kita tetap nyalain, berarti dia tetap kondisi aktif, S2. Kemudian ada tambahan lagi, karena tadi kondisinya bisa aktif, bisa juga error. S2 ini jika diberikan inputan 1, karena posisinya lagi aktif, terus kita aktifkan lagi, bisa jadi dia error. Nah, error itu ada di perangkat 3, S3. Nah, perangkat dalam mode error. Nah, di sini kita bisa lihat S3 itu fungsi outputnya 1,1. State tujuan S3 outputnya 1,1. Tuh. Kemudian S3 input 0, kondisi error kita matikan, kita inputkan kondisi mati, berarti dia ke S0. Di sini S0 fungsi outputnya itu 0,0. Selanjutnya S3 input 1, di mana kondisi S3 ini kan dalam mode error, kemudian kita tetap nyalain, berarti dia tetap error. Berada di S3, di mana fungsi outputnya 1,1. Oke, di sini kita udah tentuin berdasarkan tabel. Kemudian kita bisa buat diagramnya dengan FSM Designer. Nah, di sini kita punya S0, S1, S2, S3. S0, S1, S2, dan S3. S0 ini sebagai state awal. Kemudian S0, input 0, dia state tujuannya itu dirinya sendiri. Oke, kita letakkan outputnya itu berasosiasi dengan state-nya. Jadi sini kita letakkan 0,0 di dalamnya. Di dalam state-nya. Kemudian S1 outputnya itu 1,0.
S2 fungsi outputnya 0,1. S3 outputnya 1,1. Kenapa kita taruh outputnya ini ada di dalam state? Karena tadi syarat atau karakteristik dari mesin Moore, fungsi outputnya atau keluarannya itu berasosiasi dengan state-nya. Nah, di sini kita punya state S0, jika diinputkan 0, dia state tujuannya 0. Kemudian S0 input 1, state tujuannya S1. Kemudian S1 input 0, dia ke S0. S1 input 1, dia ke S2. S2 input 0, dia ke S0. Harusnya ini S2 itu input 0 ke S1, karena kan posisi aktif kita masukin inputan kondisi 0 mati, dia nggak langsung mati, dia ke siaga dulu. Ya. S2 input 1, bisa ke S2 aja. Bisa juga dia ke S3, kondisi error. Kemudian S3 input 0, posisi S0. S3 input 1 ke dirinya sendiri, itu kondisi error masih. Nah, ini merupakan diagram dari mesin Moore. Kita masukin ke dalam jawabannya. Nah, kemudian gimana caranya kita mengkonversikan mesin Moore ini ke dalam fungsi mesin Mealy. Moore. Mealy. Mesin Mealy. Nah, di mesin Mealy ini kita punya konfigurasinya sama, bedanya adalah fungsi outputnya. Jadi ini bisa kita copy dulu. Nah, di fungsi outputnya ini, output itu berasosiasi dengan transisinya. Jadi di lambdanya ini kita ubah jadi S0 input 0, dia ke S0. S0 input 0, S0 input 1. Nah, banyak fungsi output ini, maksimal banyaknya yaitu kita lihat dari himpunan state dikali dengan himpunan inputnya. Ini ada 4 state dikali dengan 2, berarti ada 8 state. Ada 8 fungsi output. Input 1. S1 input 0. 0, 0. Nol input 1. S2 input 0. 0, 0. S2 input 1.
S2 input 1, 0, 1. S3 input 0, 0, 0. S3 input 1, itu 1,1. Oke, jadi kita udah punya konfigurasi dari mesin Meli, kemudian kita ubah diagram Moore ini menjadi mesin diagram Meli. Caranya itu tadi kan karakteristiknya kalau misalnya Meli itu fungsi outputnya dia atau outputnya berasosiasi dengan transisinya. Di sini transisi yang menuju ke S0 ada S0 input 0, S1 input 0, S3 input 0. Tadi outputnya adalah 0,0. Kita asosiasikan aja langsung ke transisinya. 0,0. Kemudian transisi yang bertuju ke S1 ada S0 input 1, S2 input 0. Jadi kita pindahkan outputnya di transisi tersebut. Kemudian S2 itu outputnya 0,1 ini kita pindahkan ke transisi yang menuju state 2. Nah, yang menuju state 3 itu ada S2 ke S3. Kita pindahkan outputnya. Kemudian S3 input 1 ke S3. Gini. Oke. Jadi sekarang bentuk dari diagramnya mesin Meli itu seperti ini. Outputnya sudah berasosiasi dengan inputannya. Transisi dari tiap state. Inputan transisi dari setiap state. Sudah berasosiasi dengan output di sini. Oke. Oke, baik. Jadi itu saja progres pembelajaran saya mengenai materi konversi mesin Moore dan mesin Meli. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.